Tanpa kalian sadari, banyak penemuan di era sebelumnya yang masih kita pakai sampai sekarang, guys. Salah satunya yang mungkin kita gak sadari adalah, coba tebak. 1, 2, 3. Ya, bener, resleting. Gak kaget sih, karena dari judul videonya aja udah ketahuan ya. Tapi siapa sangka guys, resleting yang ada di baju kita sehari-hari itu alat yang berguna banget dan sangat memudahkan kehidupan manusia. Karena resleting, kita jadi lebih mudah untuk mengenakan sesuatu ya kan. Kalau gak ada resleting, mungkin tas ransel kalian harus ditutup pakai penjepit jemuran. Gak banget kan? Kisah penemuan resleting dimulai dari perjalanan hidup seorang insinyur muda dari Amerika bernama Whitcomb Judson. Di suatu hari yang panas di California kala itu, Tuan Judson muda yang lagi mampir ke rumah temennya ngelihat temennya kesusahan masang sepatu karena dia punya penyakit yang bikin badannya gak bisa bungkuk. Dari sini hati kecil Tuan Judson terketuk untuk menolong temannya. Seperti kata pepatah, jika kamu memudahkan urusan orang lain, maka urusanmu akan dipermudah. Walhasil Tuan Judson kepikiran lah untuk merancang penemuan baru untuk nolongin temannya ini. By the way, Tuan Judson ini sebelumnya juga udah biasa nyiptain penemuan baru, tapi cuma di bidang transportasi karena latar belakang doi kan insinyur mesin. Tapi hasil penemuannya yang lain gak ada yang sepopuler resleting. Akhirnya terciptalah penemuan barunya, resleting model pertama yang dulu namanya itu class blocker. Nah, kalau kata Wikipedia nih, bentuknya tuh kurang lebih kayak gini nih. Jadi idenya adalah mengaitkan dua elemen yang disebut hook and eye yang ada di kedua sisi media yang ini diterapkan. Sebutlah sepatu. Nah, untuk ngancing kedua baris hook and eye ini, Tuan Judson pakai alat yang disebut slider. Cara kerjanya sama kayak resleting modern, cuma lebih ribet pemasangannya. Merasa percaya diri karena model pertama dari resleting yang dia ciptain berhasil membantu temannya, Tuan Judson memutuskan untuk mempromosikan penemuannya ini ke salah satu pameran yang diadakan di California pada tahun 1893. Nama pamerannya itu California World's Fair. Adalah tuh salah satu pengacara perusahaan yang bernama Louis Walker dari Pennsylvania tertarik untuk beli penemuannya. Hingga akhirnya produk ini mulai diperjualbelikan melalui perusahaan baru yang bernama Universal Fastener Company. Tapi setelah jalan beberapa tahun, produknya Tuan Judson ini malah dapat banyak protes cuy. Konsumen baik yang mengeluh katanya produknya sering macet, gampang rusak, dan mereka pikir pemasangannya gak efisien karena hook and eye-nya harus dijahit manual dan prosesnya ribet banget. Jadi untuk menanggapi keluhan dari konsumen, pada tahun 1900, Bapak Louis dan Bapak Judson memutuskan untuk mereorganisasi pabrik resleting Universal Fastener Company dan merubah namanya jadi Automatic Hook and Eye Company. Di bawah naungan perusahaan baru ini, Tuan Judson berusaha untuk mempromosikan model class blocker terbarunya yang bernama Security Fastener ke para konsumen. Konsep dari resleting model kedua ini lebih simpel dari desain sebelumnya. Ukuran hook and eye-nya dibuat lebih kecil dan direkatkan ke sebuah pita kain yang dijahit ke media pakaian. Model kedua ini bisa bekerja lebih halus dari model pertama, gak gampang rusak, dan karena di sisinya ada pita kain, jadi proses ngejahitnya jadi jauh lebih gampang dari model pertama. Tapi gak lama setelah dipasarkan, produknya tetap ditolak sama konsumen coy. Model kedua kembali diprotes karena setiap pakaian atau media yang direkatkan class blocker model kedua ini mau dicuci, alatnya harus dilepas dulu dari pakaiannya. Gua nggak tahu kenapa aturannya harus gitu anjir. Apa karena takut rusak atau gimana gitu. Tapi yang jelas hal ini mempengaruhi citra produk. Alhasil jadi banyak yang gak suka dan bikin inovasi baru dari class blocker ini gagal lagi di pasaran. Tapi Louis Walker, pemegang saham utama perusahaan, gak nyerah untuk ngembangin produk ini guys. Dia lanjut berjuang memasarkan class blocker model kedua meskipun penjualannya rendah banget di pasaran. Gua nggak tahu pasti berapa tahun mereka struggle di sini karena informasinya variatif banget. Tapi yang jelas keajaiban terjadi pada tahun 1906, di mana mereka ketemu sama Gideon Soundbeck, salah satu bekas karyawan dan juga insinyur yang pernah kerja di perusahaan Universal Fastening Company. Soundbeck punya ide untuk mengimprove model class blocker kedua dengan rancangan baru miliknya yang disebut hookless pada tahun 1913. Di tahun ini juga, perusahaan Automatic Hook and Eye Company berubah nama jadi Hookless Fastener Company. Hookless ini punya dua konsep. Yang pertama, hookless number one. Konsepnya pengaitnya diganti pakai alat yang namanya hook and loop, yang mana pengait di salah satu baris resleting sekarang dikaitkan ke lingkaran kecil yang namanya loop. Jadi bukan hook and eye lagi. Di update versi ini, produknya udah bagus. Cuma masih belum sempurna aja, karena masih suka macet. Jadi Bapak Soundbeck bikin lagi konsep kedua yang dinamain hookless number 2. Konsepnya Soundbeck ganti hook and eye dengan jeruji gigi resleting yang direkatkan ke pita kain.
Konsep yang inilah yang akhirnya diterima dan jadi model resleting modern guys. Produk ini mulai dikenal sama banyak orang setelah Perang Dunia ke-1 di 1917. Di mana banyak peralatan militer yang dilengkapi resleting dan ini ngedukung banget buat promosi produk baru ini makin terkenal. Sampai-sampai bukan cuma dibeli perorangan aja, bahkan sama perusahaan lain. Kampanye desain produk terbaru menggunakan resleting juga diikuti oleh perusahaan yang bernama Goodrich. Jadi mereka mau bikin inovasi baru dengan nambahin resleting di sepatu karet itu. Nah, untuk ngasih kesan seberapa cepat sepatunya bisa dikancingin, di pasar mereka jual produknya dengan nama zipper boots. Dari sinilah resleting yang tadinya namanya hookless semuanya dikenal jadi zipper. Dari cerita ini kita bisa belajar, kalau mau sukses kalian harus punya tekad yang kuat dan kemauan yang keras. Jadiin kritik sebagai media untuk belajar mengembangkan diri untuk jadi lebih baik. Kalau Tuan Judson dulu menyerah waktu dikritik banyak konsumen, sekarang mungkin gak akan ada resleting. Seperti kata pepatah, gak ada yang peduli dengan musat resletingmu di atas, tapi semua mata tertuju kepada musat resletingmu di bawah. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya kawan.